Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmawati dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan digit NIM terakhir 010. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah internet dengan dosen pengampu, Bapak Agus Prihanto STMKOM. Nah, hampir setiap hari kita selalu terkoneksi dengan internet, baik itu untuk kebutuhan belajar, bekerja, atau hanya sebagai hiburan. Nah, untuk pengertian dari internet sendiri, secara harfiah, internet kependekan dari interconnected networking yang merupakan rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Manakala internet ialah sistem komputer umum yang berhubungan secara global dan menggunakan TCP atau IP sebagai protokol pertukaran paket. Untuk secara keseluruhannya, internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem komunikasi yang lain. Internet bentuklah jutaan komputer yang terhubung bersama dari seluruh dunia, memberi jalan bagi informasi, mulai itu dari teks, gambar, audio, video, dan lainnya, untuk dapat dikirim dan dinikmati bersama. Untuk sejarah internet di dunia, yang pertama, sejarah internet dimulai pada 1969. Saat itu, DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency dari Departemen Pertahanan Amerika memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Yang kedua, ada program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Yang ketiga, pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Untuk tujuan awal diciptakannya internet oleh DARPA, merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Selanjutnya, pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober tahun 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam memanajemennya. Sehingga banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET sendiri fokus pada menangani non-militer, seperti universitas, perusahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk MILNET sendiri mengurusi keperluan militer. Dari keduanya, bergabunglah antara jaringan tersebut, yang sekarang lebih dikenal dengan nama DARPA Internet. Yang kedua ada runtutan sejarah internet. Nah, secara urut, sejarah internet bisa dijelaskan dalam beberapa fase berikut ini. Fase pertama, pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Untuk fase kedua, pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Untuk fase ketiga, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum pada tahun 1982.
Dan fase keempat, sistem nama domain mulai digunakan pada tahun 1984. Untuk fase kelima, National Science Foundation Network atau NSFNet dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Kemudian ada ARPANET yang dibubarkan pada tahun 1990, akan tetapi internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Selanjutnya, awalnya informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Namun pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yaitu WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Selanjutnya pada tahun 1993, internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Kemudian ada sejarah internet yang masuk di Indonesia. Nah, sejarah internet di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet di Indonesia pada perkembangannya, kemudian lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Kemudian ada RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrianto, dan Onowe Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia pada tahun 1992 sampai 1994. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan didedikasikannya dalam membangunkan sejarah komputer di Indonesia. Robi Subiakto sendiri menjadi koordinator IP pertama dari AMPRNet atau Amatir Packet Radio Network yang di internet dikenal dengan nama domain mpr.org dan IP 4132 sejak tahun 2000. AMPRNet Indonesia dikoordinir oleh Onowe Probo atau YCO MLC di tahun 1986 sampai 1987 yang merupakan awal perkembangannya jaringan paket radio di Indonesia. Robi Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengagetkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS yang merupakan jaringan email sistor atau foodboard yang mengaitkan banyak server. BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Untuk penyedia internet di Indonesia era 1994, ISP komersial pertama Indonet mulai beroperasi. Sambungan awal untuk internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Akses awal di Indonet mulanya memakai mode teks dengan shell account, browser, LYNX, dan email client paint pada server AIX. Mulailah pada tahun 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser LYNX DAS. Pemakaian ini bisa mengakses internet atau HTTP sejak tahun 1994. Kemudian, internet masuk ke Indonesia dengan top level domain ID primer yang dibangun di server UUN8. Lalu dilanjutkan dengan domain tingkat 2, yaitu second level domain. ISP, Internet Server Provider, pertama di Indonesia adalah IPTechNet yang terhubung ke internet dengan kapasitas bandwidth 64 kbps. Kemudian ada warung internet atau warnet. Pada tahun 1997 sampai 1998, awalnya para pioner yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya, mereka
menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet. Tapi pada akhirnya sebutan warnet lain yang digunakan masyarakat. Sampai akhirnya pada 25 Mei 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdia. Namun, dinilai kurang transparan oleh para aktivis, pada tahun 2001 ketuanya diganti menjadi Judith MS, Misal Sunggiardi, dan Abdullah Koro. Selanjutnya, ada manfaat internet. Sejak pertama kali jaringan komputer diciptakan, manfaat internet adalah untuk membantu memperbaiki komunikasi jaringan antar pasukan militer. Namun, seiring berkembangnya waktu dan semakin majunya inovasi teknologi dan komunikasi, membuat internet bermanfaat untuk segala aspek kehidupan. Beberapa di antaranya memiliki manfaat di bidang-bidang tertentu. Pertama, ada untuk sarana konektivitas dan komunikasi, kedua ada sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan, yang ketiga ada mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik, keempat ada menghemat biaya dan waktu, kelima menjaga keamanan dan warga negara, enam sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha, yang ketujuh memperluas ruang pertemanan, kedelapan alamat dan pemetaan, kesembilan menghasilkan uang, dan yang terakhir sebagai media hiburan pada semua kalangan. Selanjutnya ada aplikasi internet. Pertama ada resource sharing. Pertamanya tuh ada sharing file atau data program, yaitu suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user lain yang telah terhubung melalui jaringan atau network. Kemudian ada sharing device, yaitu penggunaan suatu device yang bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian ada komunikasi dan informasi, yaitu ada email atau electronic mail yang merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Kemudian ada World Wide Web atau WWW, merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna atau user. Yang ketiga ada File Transfer Protocol atau FTP, yaitu merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya. Melalui program FTP yang juga disebut FTP Client, pemakaian dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Kemudian ada chat, yaitu suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang ataupun banyak orang secara online dan offline. Chat ini mirip dengan telepon yang berfasilitas party line, namun kita hanya tinggal mengetikkan apa yang hendak kita bicarakan. Aplikasi internet selanjutnya ada SMS atau Short Message Service, ialah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah. Kemudian ada WAP, yaitu Wireless Application Protocol, merupakan fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. Web ini hanya terbatas untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. Selanjutnya ada VoIP, ialah penggunaan telepon melalui internet. VoIP merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Kemudian ada teleconference, ialah seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka, tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Teleconference ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar. Kemudian ada mailing list, merupakan pengembangan dari email, di mana melalui mailing list ini kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat-alamat email orang-orang yang akan bergabung ke dalam mailing list tersebut. Untuk kesimpulan presentasi pada hari ini, yaitu internet merupakan jaringan global komputer dunia besar dan sangat luas sekali di mana setiap komputer saling terhubung satu sama lainnya.
baik itu dari negara ke negara lainnya di seluruh dunia, dan berisi berbagai macam informasi, mulai itu dari teks, gambar, audio, video, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari presentasi pada hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.